Cerita rakyat dari Jambi berjudul Negeri Lumpur. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah hutan belantara berdiri sebuah kerajaan yang hebat. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Pamuncak Tiga Kaum. Kerajaan Pamuncak Tiga Kaum dipimpin oleh 3 bersaudara yang bernama Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Seri, dan Pamuncak Kota Tapus. Pada suatu hari yang cerah, rakyat di bawah pimpinan Pamuncak Rencong Talang sedang panen berlimpah. Bagaimana hasil panennya? Wah, sangat berlimpah, Tuan. Kerja yang bagus. Setelah mendapati hasil panen yang berlimpah, Pamuncak Rencong Talang berniat untuk mengadakan pesta rakyat. Aku akan mengadakan pesta rakyat untuk syukuran hasil panen kita. Aku akan mengundang para saudaraku dan para kerabat. Namun sayangnya, saat tiba hari pesta panen, Pamuncak Rencong Talang tidak bisa menghadirinya karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Meskipun aku tidak dapat hadir di pesta panen, namun pesta tersebut harus tetap berjalan. Pamuncak Rencong Talang menghampiri istri dan anaknya. Kalian pergilah ke pesta panen itu, meriahkan acaranya. Gantikan posisiku sebagai pemimpin. Baik, Ayah. Berapa lama pesta itu berlangsung? 3 hari 3 malam. Singkat cerita, pesta panen pun dimulai. Para keluarga, kerabat, saudara, dan teman-teman dari Pamuncak Rencong Talang telah hadir di tengah pesta. Pada acara hari pertama dan hari kedua, seluruh pesta berjalan dengan ramai dan lancar. Tidak ada hambatan. Kemudian pada hari ketiga, datanglah seorang putri nan cantik jelita yang merupakan anak dari Pamuncak Rencong Talang. Kecantikan sang putri terpancar dan menjadi incaran para pemuda. Wah, cantik sekali. Alangkah beruntungnya seorang lelaki yang bisa mendapatkan dirinya. Tak terasa, hari sudah larut malam. Istri Pamuncak Rencong Talang pun mengajak putrinya untuk pulang. Nak, ayo kita pulang. Hari sudah larut malam, namun sang putri dari Pamuncak Rencong Talang mengabaikannya. Ada seorang pemuda mendekati sang putri Pamuncak Rencong Talang. Siapa perempuan tua yang memanggilmu itu? Ia hanya pesuruh saya. Mendengar jawaban yang keluar dari anaknya, sang ibu sangat sedih. Meskipun tubuhku tua renta, namun ia lahir dari rahimku sendiri. Pada keesokan harinya, pesta panen itu selesai. Semua orang pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu juga istri dan anak dari Pamuncak Rencong Talang yang hendak berjalan pulang ke istana. Rombongan mereka tiba di daerah antara Pulau Sangkar dan Lolo, di mana itu adalah pulau yang banyak rawa dan lumpur. Di sepanjang jalan, sang istri dari Pamuncak Rencong Talang terus memikirkan ucapan sang anak tadi. Ucapan tersebut seakan menyayat hatinya yang sangat menyayangi anaknya. Maka berdoalah istri Pamuncak Rencong Talang kepada Tuhan. Sakit hatiku mendengar perkataan anakku sendiri. Ya Tuhanku, biarkanlah ia ditelan oleh rawa lumpur. Kemudian, tak lama, doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Sang putri terjerat kakinya oleh rawa yang berlumpur. Apa yang terjadi padaku? Ibu! Tolong! Sang putri terus menangis karena perlahan-lahan badannya terendam oleh lumpur. Ibu! Tolong aku! Aku terkubur oleh lumpur. Ibu! Mengapa kau diam saja? Sang ibu hanya melirik sang anak dengan tatapan kesedihan. Bukankah telah kau katakan tadi, aku bukan ibumu? Aku hanya pesuruhmu. Sang anak tersentak kaget. Ternyata ibunya mendengarkan pembicaraannya dengan pemuda di pesta panen. Ibu! Ibu! Bukan seperti
itu maksudku, Bu. Tolong. Ibu. Sang ibu menangis, namun di hatinya ia merasa sangat kesal. Kau adalah anak yang telah durhaka. Ibu, aku tidak akan durhaka lagi padamu. Tolonglah aku. Namun sang ibu tidak mau mendengarkan permintaan anaknya. Ia malah mengambil gelang dan selendang jambi yang habis dipakai anaknya. Setelah diambilnya barang tersebut, maka tenggelamlah si putri dari pemuncak Rencong Talang. Sejak kejadian itu, negeri tersebut dinamai dengan nama Lempur, yang berarti lumpur. Sementara gelang yang diambil sang ibu dilempar ke Tebat, sehingga daerah tersebut diberi nama Tebat Gelang. Kemudian kain panjang yang diambil dibuang ke Tebat lainnya, sehingga diberi nama Tebat Jambi. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau burik, kemari. Malin kecil terus mengejar si burik. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Kena kau. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya, Malin? Iya, ayah. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silahkan dibeli. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh! Aduh! Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayah. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang. Kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan, anakku.
Ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Tolong! Kapal kita dirampok! Rampok! Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas tidak berdaya. Di sini, aku akan mengadu nasib. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya! Aku kaya! Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Apakah itu kapal si Malin anakku? Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin Kundang. Aku yakin. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, Malin, kamu pulang, Nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya renta dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak! Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersimpuh, mencium tanah dan segera berubah menjadi batu.
terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan." "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor." Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. "Bu,
Nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Tolong aku! Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.